Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Hasanah, CGP Angkatan 10 dari SDN 03 Tegal Mati, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Izinkan saya memperkenalkan fasilitator saya, yaitu Ibu Tumiem atau biasa dikenal dengan Ibu Itum yang selalu tersenyum, dengan pengajar praktik saya yaitu Bapak Sudiarto. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Tujuan pembelajaran, CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pemikiran reflektif yang pertama, pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Dalam modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, saya belajar tentang penerapan teknik coaching dalam supervisi untuk memberdayakan guru dan mendorong mereka untuk mencapai potensi maksimalnya. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip utama: kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti yang harus dimiliki dalam coaching meliputi kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching meliputi alur tirta, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Supervisi akademik terdiri dari 3 tahapan: pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Kemudian pemikiran reflektif yang kedua, emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Saya merasa termotivasi dan lebih percaya diri untuk melakukan pendekatan coaching dalam supervisi. Namun, ada juga rasa khawatir tentang kemampuan saya untuk sepenuhnya menguasai teknik-teknik coaching yang efektif. Selanjutnya, pemikiran reflektif yang ketiga. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Saya telah berhasil menerapkan beberapa teknik coaching saat mempraktikkannya dalam ruang kolaborasi maupun demonstrasi kontekstual dengan menggunakan alur tirta dan prinsip coaching, baik saat saya berperan sebagai coach, coachee, atau pengamat. Selanjutnya, pemikiran reflektif yang keempat. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar? Saya perlu meningkatkan kemampuan saya dalam merancang sesi coaching yang lebih terstruktur dan fokus sesuai alur tirta. Terkadang saya merasa percakapan coaching masih belum mencapai kedalaman yang diharapkan. Kemudian pemikiran reflektif yang kelima, keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Materi ini sangat relevan dengan kompetensi saya sebagai pendidik dan pemimpin pembelajaran. Ini membantu saya menjadi lebih efektif dalam memberikan supervisi yang memberdayakan dan mendukung perkembangan profesional rekan-rekan guru. Adapun analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Analisis untuk implementasi yang pertama, memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana cara terbaik untuk mengintegrasikan teknik coaching ke dalam rutinitas supervisi akademik yang sudah ada? Cara terbaik untuk mengintegrasikan teknik coaching ke dalam supervisi akademik yang sudah ada adalah
dengan menggunakan alur tirta dalam setiap sesi, mulai dengan percakapan pra-observasi untuk menetapkan tujuan, lakukan observasi dengan pendekatan non-judgmental, dan akhiri dengan percakapan pasca observasi untuk refleksi serta perencanaan tindakan perbaikan. Konsisten dan keterlibatan guru di setiap tahap akan meningkatkan efektivitas supervisi. Selanjutnya, analisis untuk implementasi yang kedua, mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan, insights baru. Saya mencoba mengolah materi yang dipelajari dengan menyesuaikannya dengan konteks sekolah saya. Misalnya fokus pada tujuan spesifik yang ingin dicapai oleh guru. Kemudian analisis untuk implementasi yang ketiga, menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP atau baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terbesar adalah waktu yang terbatas dan beban kerja yang tinggi yang bisa menghambat pelaksanaan coaching secara rutin. Selain itu, ada juga tantangan dalam memastikan semua guru terbuka dan siap menerima pendekatan coaching. Kemudian analisis untuk implementasi yang keempat, memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang teridentifikasi. Sebagai solusi, saya bisa mulai dengan sesi coaching yang lebih singkat dan terfokus. Saya juga dapat mengintegrasikan coaching ke dalam pertemuan atau kegiatan lain yang sudah ada untuk menghemat waktu dan sumber daya. Membuat keterhubungan. Adapun membuat keterhubungan yang pertama, pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan juga pengawas sekolah. Tetapi kegiatan tersebut hanya sekedar memenuhi kewajiban tanpa memahami makna supervisi yang sebenarnya. Supervisi akademik dilakukan hanya saat kepala sekolah atau pengawas mengobservasi kelas tanpa kegiatan pra-observasi dan pasca observasi, sehingga hasilnya hanya sebatas penilaian guru saja. Membuat keterhubungan yang kedua, penerapan di masa mendatang. Harapan penerapan supervisi akademik di masa mendatang adalah agar proses ini dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Ini termasuk tahap pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Dengan pendekatan coaching yang berfokus pada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan, diharapkan supervisi dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi pengembangan kompetensi guru. Melalui supervisi yang bermakna, guru akan mendapatkan umpan balik yang relevan sehingga dapat terus meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Adapun membuat keterhubungan yang ketiga, konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Dalam modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya mempelajari pentingnya mengenali dan memenuhi kebutuhan belajar individual setiap siswa. Sementara itu, modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional mengajarkan pentingnya mengembangkan keterampilan sosial dan emosional siswa sebagai bagian dari pembelajaran yang holistik dengan menghubungkan konsep dari modul 2.1 dan 2.2. Coaching dalam supervisi akademik menjadi lebih komprehensif, mengembangkan keterampilan coaching yang berdiferensiasi dan memperhatikan aspek sosial emosional, mitra atau coaching.
Hal ini dapat menghasilkan situasi yang lebih inklusif dan suportif, serta memperkuat kualitas hasil coaching secara maksimal. Kemudian membuat keterhubungan yang keempat, informasi yang didapat dari orang atau sumber lain dari bahan ajar selain PGP atau pendidikan guru penggerak. Saya juga mendapatkan banyak wawasan dari diskusi dengan rekan-rekan dan literatur tentang coaching yang memberikan perspektif tambahan tentang bagaimana mengatasi tantangan dalam supervisi akademik. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.